mungkin Mas Andi bisa menyapa teman-teman semuanya di sini. Baik, suara saya oke kan ya? Aman kan ya? Oke. Sip. Mas. Baik, selamat malam Oke. teman-teman semua. Terima kasih Mbak Ratu, Mas Adi Putra. Jadi teman-teman, perkenalkan saya Andi Taru. Saya membangun sebuah solusi pengembangan game edukasi 10 tahun yang lalu. Jadi di 2017 mendirikan Eduka Studio yang fokusnya memang untuk pendidikan. Kebetulan medianya adalah lewat games, yang lebih core-nya adalah di bidang game edukasi. Jadi itu di bawah naungan Eduka Studio itu ya, Mas? Yap, betul. Oke, 10 tahun yang lalu. Aduh, ini sudah suhu banget ini. Sudah master ini ya. Kemudian kalau yang satunya itu apa, Mas? Kan tadi di posternya itu kan ada CEO dari GameLab.id. Nah, itu apa itu? Itu yang sempat ketinggalan nggak dicantumin tadi ya. Ya, terima kasih Mas Adi tadi sama Mbak Wati udah update. Jadi kalau Eduka ini kan kami fokusnya kan ke games yang digunakan user untuk belajar kan. Jadi game edukasi. Tapi kalau Game Lab ini dibalik. Jadi kita pengen bantu orang menjadi kreator. Ya, jadi banyak orang yang pengen bikin games, terutama games edukasi. Nah, kami bantu gitu. Kami bantu. Jadi istilahnya banyak yang tanya juga, wah kalau gitu berarti kita nge-create saingan dong gitu. Nggak ada saingan di sini gitu. Jadi karena edukasi atau pendidikan kan luas sekali kan ya, luas sekali. Saya pikir itu juga bisa jadi solusi lah. Kalau edukasi sendiri yang ngerjain itu nggak akan cepat, nggak akan lebih bagus. Kalau kita ngerjainnya rame-rame, kolaborasi, tentu hasilnya akan lebih bagus dan banyak variasi di sana. Jadi implementasi game bisa lebih luas. Kalau edukasi sendiri kita nggak mampu gitu. Maka kita diriin Game Lab. Game Lab ini fokusnya malah cetak orang yang bikin game edukasi. Wow, keren sekali. Kemudian selama 10 tahun ya tadi ya Mas, itu sudah melahirkan berapa game sih Mas? Total sih produk kami ada 600 lebih sih sebenarnya. 600 lebih, tapi ya ada yang gugur, ada yang baru. Tidak berhenti berinovasi. 600 itu banyak banget loh. Ya sudah 10 tahun juga sih. Tapi kami konsisten. Jadi yang utama adalah kami memang pengen kontribusi di berbagai hal. Jadi akhirnya sih kalau sekarang tidak hanya di game saja. Jadi ada animasi, kemudian ada board game. Ya Mas Adi Cipta ya, Mas Adi Cipta kita ngembangin board game. Kemudian ada bentuknya komik. Jadi berbagai macam kami kembangkan. Tujuan utamanya adalah gimana menghadirkan belajar itu lebih, kita nyebutnya temu, jadi lebih cepat, lebih mudah, lebih menyenangkan. Jadi ada itu. Ya. Jadi pengen ada edukasinya, terus ada unsur fun-nya juga ya Mas nantinya. Iya. Kita kombinasi. Mas Adi mungkin mau menyampaikan sesuatu? Kita langsung ke hal utama atau gimana nih, Mbak? Boleh. Ini kan ini judulnya ini usulnya Mas Adi loh, Mas. Nah, kenapa sih Mas Adi kok jadi pengen mengusung ini? Jadi gini Mas Andi, tak ceritain. Jadi saya sebagai ini ya, tim Mas Andi game developer yang kebetulan banyak ngobrol juga sama Mbak Wati, itu dicurhatin itu ya. Curhatnya itu seputar ini para mak-mak muda yang ya para mama-mama muda yang sangat ini ya, sangat panik kalau saya ngomong gitu ya, istilahnya mungkin karena ketidaktahuan, panik dengan fenomena yang terjadi itu ya, yang sempat viral minggu lalu itu ya, tentang konten pornografi di Roblox gitu ya. Jadi awalnya temanya sebenarnya kita membahas tentang bagaimana game tentang dikaitkan dengan emosi anak gitu ya, bagaimana kecerdasan emosi anak itu ya. Nah dari kegelisahannya Mbak Wati itu ke saya, ya udahlah ini ada yang lebih pakar gitu kan. Nama kita jangan pakar lah. Nanti kalau Mas Andinya untuk berat ya. Sempat sepi kayak Mas. Iya. Itu latar belakangnya.
Silakan Mbak. Ya, jadi mungkin saya menambahkan. Jadi waktu itu saya kan santai-santai gitu ya Mas, terus main Facebook gitu kan, main Facebook, terus di situ tuh banyak sekali teman-teman saya yang mayoritas itu memang ibu-ibu muda, benar yang disampaikan oleh Mas Agi, itu nge-share gitu ya, nge-share screenshot gitu yang menyatakan bahwa ada anak usia 5 tahun, kemudian dibawa ke psikiater untuk diterapi karena ternyata ada keinginan untuk melakukan hubungan seksual gitu ya dengan orang lain karena terpicu dari bukan tontonan ya, permainan yang dilakukan di Roblox itu, dan ternyata memang di Roblox itu ada adegan-adegan yang memang adegan dewasa seperti itu. Nah, kepanikan itu yang akhirnya viral sampai di-share oleh 10.000 orang lebih gitu ya. Kemudian saya chat lah ke Mas Adi, Mas, ini kayaknya harus berbuat sesuatu, paling enggak para gamer, game developer itu harus memberikan edukasi. Ini harus ngapain sih kita ini para ibu-ibu? Aku sendiri taunya Roblox itu kan create sesuatu gitu ya. Terus ini kok bisa ada konten pornografi di sini nih? Gimana sih sebenarnya? Seperti itu sih Mas. Kalau dari Mas Andi gimana untuk menyikapi itu? Oke, ini awalan dulu. Jadi kalau misal terkait Roblox sendiri kan apa ya, ada user generated content juga ya. Jadi kayak susah sih untuk kita gini, kalau misal yang paling ekstrim lah, langsung yang paling ekstrim misal Roblox di blog itu kan bukan privasi, karena itu yang pakai banyak orang dan milik banyak orang. Nah, prinsip dasarnya adalah bagaimana kita menyikapi hal tersebut. Karena sebenarnya bahwa game itu sudah ada tujuan untuk umur berapa, itu sudah ada. Itu yang pertama. Ketika kita bicara bahwa games ini apapun ya, kita jangan spesifik satu ya mungkin ya untuk awalnya. Jadi misalkan game ini memang interaksi ke banyak orang di banyak umur, ya berarti kita harus sebagai orang tua harus hati-hati dong. Jadi yang artinya tidak kita nggak bisa ngejudge juga bahwa Roblox itu juga jelek gitu. Salah satunya nggak bisa. Jadi kita sebagai orang tua harus lihat bahwa kalau games itu sudah dipakai banyak orang dan di sana banyak segmen umur yang ada di dalam, ya itu berarti kita harus concern untuk hati-hati menggunakan menggunakan games tersebut. Salah satunya paling penting tuh sebenarnya adalah pendampingan. Karena game yang mungkin menurut kita bagus pun, udah dirancang pun kadang bisa memberikan contoh yang ke anak itu berbeda. Misalnya gini, ada mobil jatuh, kemudian pecah. Nah, anak-anak itu kan responnya beda. Kadang-kadang mereka menganggapnya adalah nanti yang ngambil mobilnya dia kemudian dilempar. Nah, itu yang apa ya? Yang dari saya bukan psikiater sih, jadi saya bukan psikolog, jadi yang itunya nggak tak bahas ya. Jadi artinya apa? Artinya anak itu kan merespon dari apa yang dia lihat. Nah, itu pun kalau misalkan anak main games yang sudah dirancang memang untuk pendidikan pun bisa terjadi seperti itu. Bahkan main game yang mungkin bukan dirancang memang untuk edukasi. Jadi lebih ke pendampingan. Kalau misalkan ada mobil jatuh terus hancur, ketika ada orang tua di sampingnya ngasih edukasi, itu nggak akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Kita bisa menjelaskan. Oke. Terus sempat juga sih Mas, aku tuh baca kalau di screenshot itu, kalau game Roblox itu masuk kategori simulator. Itu maksudnya apa ya Mas ya? Apakah memang ada kategori-kategori, jenis-jenisnya itu apa ya? Maksudnya simulator itu apa? Aku nggak tahu soalnya. Mungkin bisa dijelaskan agar para ibu di sini gitu ya, saya juga jadi tahu, oh ada kategori-kategorinya. Terus yang aman tuh yang seperti apa, kayak gitu. Baik, mungkin simulasi atau simulator. Jadi ya mensimulasikan kondisi di dunia nyata. Jadi kulihat kan banyak sekali ya kontennya di dalam itu, sebenarnya variatif sekali, memang luar biasa sih gamesnya. Jadi bahkan ada saya main nggak banyak, cuman saya lihat referensi itu, oh ternyata memang sangat variatif. Nah, satu penting tadi saya seharian ini saya lihat ada misalkan simulasi kecelakaan di pesawat gitu. Nah, ini kan mungkin kalau kita orang dewasa kan seru ya,
seru ya, gimana supaya kita bisa selamat bareng-bareng, apalagi multiplayer online real time. Tapi bagi anak-anak ini perlu diedukasi gitu. Jadi goyangan di mana di pesawat, kemudian orang lari-lari, tabrakan dan lain sebagainya. Nah ini kan memang simulasi dunia nyata kan, memang kalau kepanikan di pesawat kan. Tapi ketika anak-anak tidak didampingi ya bisa menerimanya berbeda dia. Oke. Jadi simulasi itu maksudnya mensimulasikan apa-apa yang ada di dunia nyata ke dalam game gitu ya. Ya. Kayaknya aku sesekali perlu main Roblox deh ya biar tahu. Awas ketagihan. Mungkin nambahin dikit sih Mbak. Jadi tadi udah disampaikan Mas Andi. Jadi Roblox itu kan sebuah platform ya. Platform di mana orang yang cuma sekedar pengen main itu bisa mengakses berbagai jenis game yang di-develop gitu ya. Jadi platform itu artinya gini, kayak apa ya, sandbox di mana kreator gitu ya, developer juga disebut developer ya sebenarnya, developer Roblox itu bikin konten di situ dan dia bisa make money di situ. Jadi dengan membuat dia dengan fitur yang disediakan saya misalkan atau Mbak Wati pengen bikin game tentang cara misalkan berternak ayam, nah, itu ada tuh di Roblox kayak gitu tuh ada, saya sempat juga. Nah semakinnya gini, ketika banyak anak atau pemain yang menggunakan atau mengakses game yang saya bikin di dalam Roblox, berarti kan akan generate uang yang banyak. Nah inilah yang kadang ada berusaha keras sebenarnya. Ini Roblox ini sebenarnya bukan pemain baru ya, dia tahun 2006 atau 2004 lah. Dia sudah berusaha keras lah supaya konten-konten yang negatif atau hingga berbau pornografi itu bisa ditutup gitu loh, jangan sampai ada itu ya. Bahkan mereka juga sebenarnya ada campaign tentang kekerasan, tentang edukasi seksual dan seterusnya lah. Cuman tadi ya disampaikan Mas Andi benar gitu ya. Ketika orang tua sadar bahwa mainan yang online itu kita nggak pernah tahu dengan siapa kita berinteraksi. Nah ini Bapak Ibu kayak sebenarnya kalau di dunia nyata itu sama aja Bapak Ibu ngelepas anaknya ke stasiun bis misalkan sendirian. Di situ kan stasiun bis itu kan sebuah hub di mana orang asing mau dari mana aja kan kumpul di situ. Nah ini mungkin edukasi yang penting buat garis besar ya untuk Bapak Ibu, nggak cuma Roblox sebenarnya, bahwa hati-hati ketika di permainan yang online apapun ya, Genshin Impact pun atau apapun juga bahayanya sangat keras karena di sana ketemu kita nggak pernah tahu dengan siapa gitu kan yang kita lihat avatarnya ya, itu mungkin tambahan. Iya. Wah, jadi nambah pengetahuan ya. Terus misalkan nih resikonya kan seperti itu ya. Terus saya lihat dari respon-respon yang ada di Facebook itu, Mas, mayoritas orang tua itu langsung meminta anak-anaknya untuk menguninstall Roblox itu sendiri. Nah, kalau menurut Mas Andi dan Mas Adi, ini aku rasanya ini kayak ada dua narasumber deh, karena dua-duanya ini memang master di dunia game gitu ya. Jadi mungkin sekalian aja deh aku nanya ke dua-duanya gitu ya. Nah itu gimana sih? Mbak ini Mbak. Terus satu. Iya, aku ngerasanya seperti itu karena Mas Adi juga concern di dunia ini gitu ya. Jadi sama dengan Mas Andi. Nah, aku pengen nanya sih, apakah dengan menguninstall Roblox itu akan menjadi solusi yang pas untuk para orang tua gitu ya, seperti itu. Oke. Jadi ya nggak jadi solusi karena Roblox yang install ada game yang lain tuh banyak banget. Itu yang pertama. Yang kedua, Roblox yang install bisa main di tempat temennya, bisa main banyak metodenya gitu. Artinya akses digital itu kan memang mudah. Jadi sebenarnya yang perlu dilakukan adalah ya edukasi. Nah, edukasi ini kan ada dua hal. Kalau ada dua pintu. Pertama, sebelum anak mengenal permainan yang seperti itu. Yang kedua, kalau sudah pernah
istilahnya dalam artian udah kena impact-nya dari game yang tanpa pendampingan gitu. Nah, kalau yang pertama itu mungkin lebih mudah kan gitu, karena kita kan anak-anak belum kena, kemudian kita mencoba tidak ya memfilter lah permainan-permainan yang memang didesain untuk anak-anak. Jadi designed for kids itu kan memang ada. Nah, orang tua perlu teliti bahwa di marketplace, di Play Store, App Store itu kalau mau download ada khusus for family atau designed for kids. Nah, artinya kalau itu sudah masuk di situ berarti kan aman. Ya, katanya aman. Nah, yang kedua ketika sudah dalam tahap memang sudah main dan sering dan lain sebagainya. Nah, kalau udah seperti itu, kalau kita menghentikan secara total, itu pengalaman saya sebagai orang tua ya pengalaman malah anak kayak penasarannya makin tinggi. Jadi secara bertahap, konsisten, dan diberikan pengertian. Ini memang melelahkan. Memang bukan proses yang singkat kayak anak dimarahin terus ngerti sendiri, itu enggak. Jadi memang butuh butuh perjuangan. Jadi kayak ya apalagi kalau kita misal udah jadi orang tua udah tahu bahwa kalau anak itu langsung cut itu dia udah langsung kayak nyari alternatifnya. Nah, bisa juga misalkan kita cut tapi harus dikasih solusi. Misal kita berikan aktivitas yang lain, itu oke. Tapi kalau cuman nggak boleh, udah habis itu ya kamu nyari aktivitasmu sendiri, ya nanti akan balik lagi dengan ya segala cara lah, nyari cara untuk balik ke sana lagi atau main yang lain. Oke. Kalau menurut Mas Andi berarti uninstall itu bukan solusi ya. Nah, kalau menurut Mas Adi gimana nih Mas? Sama kah? Ya mungkin nambahin sedikit ya, mungkin kalau lebih memperdalam alternatif penggantinya ya. Jadi uninstall memang bukan solusi satu-satunya gitu ya. Nah, sekarang banyak cara lah tuh ya untuk mengakses dengan kreativitasnya itu ya, yang dalam kutip ya tidak pada tempatnya. Nah, yang penting sebenarnya kalau saya sih prinsip ini ya, dasar orang tua mendampingi anak itu ya. Jadi kita bukan berarti melepaskan itu ya anak di usianya yang belum waktunya untuk mengakses itu. Jadi kalaupun iya kita nggak bisa kontrol, kita kan nggak bisa 24 jam ya, mungkin Bapak Ibu juga bekerja ya. Mungkin kalau saya sesuai usia anak mulailah diberikan pendidikan yang mendasar itu ya. Dia termasuk pendidikan seks sejak dini itu ya, tentu dengan usianya. Ini saya seperti itu ya. Jadi ajakan ancaman tentang bahaya itu kan harus diedukasi itu ya. Nah, ini makanya orang tua harus sadar betul itu ya. Dan sebenarnya kami itu ya, game developer, saya, Mas Andi dan teman-teman game developer Indonesia bareng dengan kementerian juga, Kementerian ya, Informatika, Komunikasi Informatika kan sudah ada Indonesia Game Rating System itu ya, ya Mas Andi ya. Nah, itu sebenarnya Bapak Ibu bahwa itu buat orang tua itu preventif ya, perlu memahami ini itu ya Bapak Ibu. Jadi sama seperti sebenarnya buku, film, komik itu ada ratingnya loh Bapak Ibu. Jangan dianggap ini kan cuman komik anak-anak berarti kan. Nggak juga Bapak Ibu. Bapak Ibu komik yang sangat dewasa Ya. dengan unsur kekerasan, kesadisan, Bapak Ibu ya, itu ada Bapak Ibu itu ya. Film apalagi, buku cerita, mungkin kalau di eranya saya tahun 80-an mungkin saya SD sudah terpapar juga tuh di sekolahan buku-buku stensilan ya. Artinya apa? Ancaman konten negatif itu akan selalu ada. Bentuknya medianya dia akan beradaptasi terus gitu. Jadi artinya kita nggak pernah bisa hindari gitu ya Bapak Ibu. Artinya memang semakin dini anak kita itu mengakses itu, terakses ya, terakses. Jadi dia nggak menginginkan tapi mendapat. Nah, sehingga kita harus berubah itu ya cara pendidikan orang tua kita dulu. Kita sekarang sebagai orang tua nggak bisa sama Bapak Ibu. Itu sih Mbak. Ya, menarik sih sebenarnya statement Mas Andi dan Mas Adi. Tapi gini Mas, saya sebenarnya penasaran kenapa ya ketika ada konten pornografi di game itu ya
retensi masyarakat itu jauh lebih kenceng gitu ya dibanding dengan di film ataupun di buku atau di komik. Apakah karena game itu memang memberikan tingkat adiksi yang sangat tinggi ke anak dibandingkan anak membaca buku ataupun menonton film, atau seperti apa kalau menurut Mas Andi dulu nih? Peluang adiksinya dibanding buku sama film akhirnya membuat game itu terasa menakutkan ketika ada konten-konten yang berbau pornografi gitu. Ya, jadi 2011 kita mulai itu bikin game edukasi, bahkan kita nggak bisa launching atau publish dengan kata-kata rilis game edukasi, karena ada kata game itu udah negatif juga. Itu 2011 sampai sekitar 2016. Jadi butuh waktu 5 tahun gitu untuk itu. Padahal beneran game edukasi. Ya, kami pakainya aplikasi pendidikan atau aplikasi edukasi. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah memang game itu sudah sejak awal konotasinya negatif dulu. Keyword dari game. Padahal kan games ini kan ya variasi kan, ada board games, ada digital games, ada bahkan kita outbound aja kan ya games gitu. Ya, tapi kata games itu sendiri memang kami udah dari dulu udah merasakan bahwa deras sekali ketika walaupun itu tulisannya game edukasi itu udah negatif itu. Padahal ada edukasi. Nah, butuh waktu 5 tahun, saya melihat dari data ya, butuh waktu 5 tahun orang itu bisa menerima kata game edukasi. Maka ketika ada problem yang disebabkan oleh games itu ya kembali lagi karena sudah dari awal bentuknya seperti itu heboh banget. Di samping memang games ya benar lebih aditif dibandingkan media yang lain itu benar. Nah, tapi kan sebenarnya kalau misal aditifnya untuk positif kan juga bagus. Hanya saja memang saya sering ditanya nih Mbak Wati, Mas Adi, ditanya konten positif sama negatif games games edukasi sama yang entertainment yang bukan untuk tujuan edukasi banyak yang mana ya? Saya katakan banyak yang entertainment. Jadi nggak banyak game edukasi, nggak banyak karena kita bicara kalau udah masuk di ranah market, bisnis dan lain sebagainya, memang segmen untuk hiburan itu memang cap-nya lebih gede. Jadi orang akan lebih concern di sana. Nah, maka sebenarnya kita ini sebenarnya perlu mengimbangi sebenarnya. Jadi mengimbanginya dengan Mas Adi, saya itu bikin inovasi game-game edukasi. Nah, disinilah peran juga kami juga banyak mendorong Bapak Ibu guru juga kalau ada ide ya bikin gitu. Pasti lebih bermanfaat. Nah, itu sebenarnya bukan apa-apa tapi mengimbangi sebenarnya. Tapi kalau kontennya lebih banyak mana tetap nggak bisa lebih banyak game edukasi gitu. Karena memang segmen market itu memang lebih menginginkan main game itu kan biasanya memang untuk hiburan dan sebagainya. Ini lebih heboh kalau ada masalah nyangkut game itu rame. Itu yang di kelompok orang tua, ibu-ibu itu yang aku rasakan sih Mas, yang aku amati gitu ya. Jadi ada kekhawatiran yang luar biasa ketika ada game yang memang berbau negatif ya, berkonten negatif, karena mungkin dari pihak orang tua sendiri juga masih gagap juga sih ya untuk tahu menelusuri. Mungkin kalau film kan mudah gitu ya, tinggal dilihat. Kemudian buku ya tinggal dicek aja halaman per halamannya. Tapi kalau di game itu kan ada banyak hidden rule yang mungkin nggak diketahui oleh kami gitu. Kalau di game itu memang di Play Store umurnya itu kecil banget tulisannya. Kalau misal kita di film itu kan gede ya tulisannya ya. Kecuali yang game yang ada fisiknya. Kalau yang game fisik kan pakai CD itu kan agak gedean juga ya tulisannya ya umurnya. Walaupun kadang nggak baca juga gitu. Karena kita nggak mau baca. Tapi sebenarnya di store itu memang tulisannya terlalu kecil sekali ya. Tapi kan itu kita nggak bisa kontrol. Apa yang nggak bisa kontrol kita kontrol ya sudah lah gitu. Jadi sebagai orang tua tadi, melanjutkan dari yang Mas Adi, memang benar bahwa orang tua ceklah itu untuk anak umur berapa. Kalau dia semua umur ya berarti aman gitu. Tapi semua umur ini juga hati-hati karena semua umur artinya bisa dipakai oleh siapa aja ya tadi.
semua orang bisa Oke. main. Multiplayer online itu cukup hati-hati. Nah, carilah yang memang designed for kids atau for family. Nah, itu insya Allah aman. Oke, oke, oke. Aduh, ini di kepalaku sebenarnya ada banyak nih yang perlu ditanyakan. Mas Adi dulu nih, apakah ada tambahan Mas dari yang tadi itu, kenapa sih game itu begitu menakutkan? Ya. Apakah karena memang ada adiksi Ya, kalau tertentu adiktif memang yang kan ya, ya apa- ya yang bikin halo Mas Adi. ya. Jadi memang game itu ketika dimainkan memang akan memberikan efek dopamin itu ya. Jadi ada efek rasa senang gitu ya. Oke. Mau menang maupun kalah itu memang merangsang otak. Itu yang membuat memang menyenangkan itu memang. Dan ada sistem rewarding yang real time itu. Itu kenapa kadang di luar konteks negatifnya game itu seakan-akan mampu memberikan apresiasi yang positif gitu ya, dibandingkan dengan orang-orang di sekitarnya gitu ya. Itu yang membuat Di dunia game nyata itu maksudnya. maksud saya di dunia nyata, di game dia merasa dihargain itu ya beberapa itu karena memang game dirancang itu sih. Nah, jadi yang bikin adiktif itu di luar konteks negatifnya ya. Tapi kalau tadi untuk mengencourage belajar, nah itulah yang dilakukan Mas Andi ya, saya itu kan supaya anak-anak itu adiktif dalam tanda kutip yang positif gitu ya. Belajar, dia yang nggak suka matematika tapi karena disajikan dengan bentuk yang menyenangkan dia akhirnya senang matematika. Dia yang kesulitan mungkin untuk baca tulis, entah itu huruf alfabet, huruf yang muslim, huruf hijaiyah, dia semakin mudah itu ya dengan adanya mainan gitu kan. Nah itu yang kerja keras ya, emang nggak akan mudah untuk mengimbangi konten yang sifatnya hiburan itu ya. Itu sangat Oke. Ya. Wow, ini sebenarnya masih ya itu tadi ya aku sampaikan ke Mas Andi sama Mas Adi. Sebenarnya di kepala aku ini banyak sekali yang ingin ditanyakan, tapi di sini juga ada teman-teman yang ingin bertanya juga sepertinya. Jadi saya menahan diri dulu, nanti dulu disimpan dulu. Kita beralih ke pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom chat ini ya. Ini ada dari Mbak Sahaja Putri. Halo Mbak Haja. Mbak Haja ini seorang penulis buku anak. Kemudian ini ada pertanyaan, di game Roblox yang mana ya Mbak? Nah itu dia, karena aku belum pernah main Mbak, jadi aku nggak tahu. Kemudian karena setauku Roblox itu ada beberapa pilihan game. Nah yang saya baca Mbak Haja di Facebook itu, jadi ada namanya room apa ya Mas Adi, masih ingat nggak Mas? Yang itu berpasang-pasangan, kemudian bisa kencang. Iya, pokoknya itu untuk kencan gitu ya. Kemudian di situ bisa pemain itu memberikan bunga ke pemain lainnya, kemudian bisa mencium pemain lainnya. Wah ini semakin menakutkan ini. Semoga nggak tambah panik ya ketika ikut live ini. Jadi semakin tahu apa yang harus dilakukan. Nah seperti itu sih gambarannya. Mungkin Mas Andi atau Mas Adi bisa menambahkan sebenarnya di game Roblox itu ada berapa pilihan sih sebenarnya, ada room apa yang mungkin kami belum tahu gitu ya. Oke, kalau saya sih sebenarnya explore nggak terlalu banyak sih Mbak Wati. Jadi saya ngikutin Roblox, kemudian malah ketika pertama nyoba Roblox itu malah kepikirannya gimana supaya game lab itu bisa, waktu main Roblox itu yang kepikiran tuh game lab bisa menghadirkan yang semenyenangkan ini tapi untuk pendidikan gitu. Nah itu aja yang kepikiran. Nah tapi kalau misal melihat dari statistik dan lain sebagainya sih kayaknya banyak banget ya. Kalau lihat-lihat orang main itu memang seneng sih, lihat orang main aja udah seneng gitu. Jadi banyak banget, kalau ditanya berapa pastinya nggak tahu, tapi sangat variatif. Jadi sangat banyak banget sih Mbak. Jadi malah sebenarnya yang kayak gini kan kontrolnya susah gitu di sisi kita. Makanya tadi kalau ditanya yang mana itu kan
kita agak susah ya kalau yang mananya. Agak susah ya. Kalau saya sendiri bukan player mania, jadi nggak spesifik, nggak tahu. Oke, Mas oke, Adi oke. mungkin jangan-jangan eksplorasinya tiap hari main. Enggak tiap hari. Awal-awal belum, ya udah agak lama juga sih. Sebenarnya karena user content generator juga ya. Artinya ada kesempatan siapapun yang awalnya pemain terus pengen jadi kreator di Roblox itu bisa. Gitu ya. Jadi nggak terbatas itu ya kontennya gitu kan. Jadi macam-macam lah. Jadi ada fitur yang kita bisa kembangin gitu ya. Dan sebenarnya banyak hal positif. Menurut saya sih kecolongan aja ya Roblox ya kemarin itu ya, karena ya itu tadi konten itu di-generate begitu banyak ratusan ribu developer itu ya di dalam situ ya. Sebenarnya nggak ada selain Roblox ada banyak ya. Kalau kemarin saya yang baru coba ekspor tuh Core, CORE. Core itu kalau lebih banyak ke teenage ya, usia 13 tahun ke atas gitu. Kalau saya sih lebih seneng di Core mainnya itu ya, atau nge-develop di Core dari dibandingkan Roblox. Mungkin Roblox itu transisi yang anak-anak main di Minecraft terus pengen ekspor lebih dalam itu biasanya ke Roblox gitu ya. Ini yang saya amati itu seperti itu. Saya juga ngamatin marketnya, potensi. Nah, saya berharap sih kalau bisa misalkan Mas Andi bisa atau teman-teman di develop yang semacam ini ya. Nggak mudah ya. Artinya Roblox berapa tahun itu? Udah 2004 itu dari saya cek saya juga tahun ini ya. Artinya developmentnya cukup jangka panjang ya. Dan memang platform itu selalu menyenangkan. Artinya eksplorasi itu kan tidak terbatas. Jadi user itu terus dirangsang kreativitas. Dia bikin di situ, dia mempromosikan gamenya ke teman-temannya. Itu sebenarnya hal positif. Banyak kok yang positif ya. Jadi tinggal sekarang ya hati-hati banget lah, maksudnya orang tua mendampingi atau mengevaluasi, nanyain ke anaknya tadi main apa, gimana. Nah, ini yang sering kali lupa nih sampaikan ke orang tua ya, ketika bermain itu jangan lupa diskusinya setelah itu. Nah, harus setiap saat ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau saya sendiri dengan dua anak saya selalu tuh ya, setelah main board game gitu ya, atau dia main game sendiri, saya aja diskusi gitu ya. Karena dua anak saya nih genre gamenya udah beda banget gitu ya. Kakaknya lebih seneng RPG, petualangan, adiknya lebih ke game yang abstrak gitu ya. Nah, justru manfaatkan game-game yang ada itu Bapak Ibu untuk eksplorasi tumbuh kembang dari emosi anak gitu ya. Itu yang harus sebenarnya dioptimalkan Bapak Ibu. Setelah kejadian kecolongan itu ya, anaknya sudah adiktif, yang negatif gitu ya, kena game yang di dalam Roblox, ya udah terlambat ya Bapak Ibu ya, tinggal harus terapi sih. Itu sih Mbak. Ya. Oke, wow. Tipsnya sangat oke banget nih untuk dipraktekkan ya. Jadi jangan sampai kecolongan, kemudian jangan membiarkan begitu saja, dan setelah main bisa menggali emosi. Ini kaitannya dengan cerita emosi sih, ini pas banget ini sebenarnya ya. Game juga bisa menggali emosi apapun permainannya sebenarnya ya Mas Adi ya. Iya Mbak. Oke. Kita beranjak ke pertanyaan berikutnya. Ini masih dari Mbak Haja. Anakku 9 tahun sukanya main pet simulator di Roblox. Sejauh ini sih aku lihat masih aman. Dan dia kalau main game nggak pernah pakai nama asli. Dan nggak interaksi sama orang asing. Gimana menurut kakak-kakak? Wah ini gimana nih menurut Kak Andi? Manggilnya sekarang ganti Kak. Ya, gimana Kak Andi? Main games itu nggak jelek sih, malah banyak manfaatnya. Tadi Mas Adi udah ini juga. Ya, oke. Ya, banyak banget sebenarnya melatih kreativitas, kemudian permainan juga yang latih logik gitu. Terus ya berhubungan dengan emosi ya, berarti itu dia bisa belajar banyak hal kan. Nah, cuman di sini ya ini ada pet simulator kan berarti sesuai dengan umurnya kan ya. Main pet simulator untuk 9 tahun ya pas gitu. Nah, dan kalau memang yang dimainin pet simulator artinya sesuai dengan umurnya, itu akan jadi nilai positif. Jadi dia akan belajar menyayangi hewan dan lain sebagainya. Nah, yang jadi bahaya adalah ketika yang dimainkan adalah yang lain. Nah, cara kontrolnya adalah kita mendampingi atau memberikan edukasi atau
setelah dia main tadi Mas Adi, jadi kita review istilahnya ya, review bareng, diskusi. Jadi sebenarnya main games tuh nggak jelek, nggak main game tuh jelek kalau satu nggak bisa umurnya, yang kedua durasinya kalau udah terlalu banyak ya akhirnya akan menjadi hal yang negatif. Oke. Mas Adi mungkin ada tambahan, Mas? Aman sih kalau pet simulator. Saya dulu di Facebook ada ini apa, Pet Society. Oh iya. Semacam itu Oke. Pokemon itu kan sebenarnya ya pet simulator juga ya. Cuman dia ada battle-nya itu kan. Pelihara untuk buat. Tapi ya lepas apapun sebenarnya bisa menjadi positif ataupun negatif ya Mas. Sebenarnya ya, peran orang tua tadi Mas Andi sebenarnya contoh yang sangat sederhana yang Peran orang tua. main mobil balapan bisa tabrakan. Oh di game tabrakan kok nggak mati ya. Nah itu peran tumbuh kembang otak anak ya itu ya di anak usia tertentu yang masih dini itu bahaya banget itu ya. Makanya Bapak Ibu jangan lost gitu ya, lost go istilahnya, dibiarin lah, pokoknya nggak biar rewel atau apa. Nah ini yang sudah menjadi satu hal yang salah itu ya ketika Bapak Ibu menganggap game ini semacam apa ya pengalihan supaya tidak mengganggu aktivitas tertentu ya dari kesibukan orang tua ya itu yang mungkin cukup berbahaya. Jadi kalau main pet simulator bagus sih, banyak tinggal diskusinya aja sih gimana hari ini petnya ditanya semacam itu. Nggak bisa jawab berarti main yang lain. Sebenarnya terus gini, ketika sebelum jadi gini di Roblox itu sebelum kita main itu kayak ada semacam apa ya tempat di mana para pemain orang-orang yang bermain itu berkumpul. Jadi nggak langsung tiba-tiba kita tuh masuk room-nya gitu ya. Nah itu sebenarnya ada apa ya orang kayak ngobrol lah, kadang ketemuan dulu gitu kan, ketemuan terus kita main gitu ya. Jadi itu yang juga juga di situ ya. Anak saya itu Roblox tapi main ada multiplayer game, ada dia main game judulnya Journey tapi dia multiplayernya cuma 2 atau 3 orang. Nah itu saya tanya karena dia temennya itu orang Vietnam, orang Vietnam gitu ya, laki atau perempuan, yang ngakunya perempuan. Ya itu saya banyak gali juga ya itu ya pokoknya hati-hati gitu ya. Jadi sudah juga dia udah kelas 6 SD jadi udah matang juga ya, saya juga hati-hati lah, maksudnya ya bahas dikit ya tentang bahaya tentang predator seks itu kayak apa, itu saya cerita juga ke dia itu sih Mbak. Jadi hati-hati juga pada saat di ininya ya bertemu dengan stranger itu biasanya bertemu dengan stranger. Wah ini sebenarnya anak-anak kita ini sudah metaverse ya, maksudnya sudah berinteraksi dengan orang lain di dunia metaverse melalui game sebenarnya, ya nggak sih? Ya nggak sih Mas Andi? Benar nggak? Benar. Ya game bisa untuk apa aja sih sebenarnya, bisa untuk edukasi apa aja sih sebenarnya, misalkan ya ada konten misal tadi aku lihat komentar ya ada untuk belajar tentang natural disaster dan lain sebagainya itu, tapi memang sebenarnya games bisa untuk apa aja gitu. Kami pernah ngembangin juga games kalau kondisi di rumah kita sendirian terus harus ngapain itu juga bisa dijadiin game. Itu kan sebenarnya positif. Nah, hanya saja ya itu kembali menariknya adalah ketika orang tua ini sibuk. Ini menarik, challenging ya. Jadi ketika orang tua ini sibuk ya nggak bisa juga kan kita ya itu kan tanggung jawabmu, jadi harus mau nggak mau kamu sebagai tanggung jawab orang tua kan nggak semudah itu. Pada kenyataannya di lapangan kita jujur aja lah, kenyataannya di lapangan orang tua sibuk itu kan banyak gitu. Karena memang tuntutan kehidupan. Nah mungkin yang bisa ke case ini sambil tadi saya lihat komen juga banyak yang menanyakan itu case seperti ini adalah kita memang perlu satu waktu meluangkan untuk anak gitu supaya dia misalkan dia sudah kecanduan misalnya gitu ya
kita harus ngasih perhatian yang lebih. Tapi kan terus tidak selamanya, artinya sampai dia benar-benar mengerti bahwa konten ini tuh nggak baik. Terus kemudian kita sudah bisa mendisiplinkan waktu bermain itu ada waktunya, ada batasannya. Nah misalkan kalau misalnya saja kalau pagi itu kan sekolah, kemudian siang itu misalkan main sama teman-teman yang lain misal gitu, atau aktivitas yang offline gitu, terus kemudian baru malam hari nyelesain PR dulu baru boleh main games, kemudian jam 9 sudah harus tidur. Ini misalnya ya. Nah, dengan adanya keteraturan yang seperti itu, anak-anak akan ikutin dia. Nah, tapi kan memang di awalnya itu kita butuh perhatian khusus ya. Nah, itu mungkin yang bisa jadi solusi ketika mereka udah punya habit yang seperti itu, tanpa kita kontrol per menit per jam, itu udah dia akan secara natural kan gitu. Ya. Jadi kuncinya sebenarnya komunikasi itu juga penting, kemudian manajemen waktunya ya Mas. Ya, oke. Itu memang kalau menurut saya prosesnya nggak mudah sih, nggak mudah. Jadi nggak mudah banget, jadinya memang butuh diingatkan berkali-kali, kemudian ya gimana caranya bisa jadwalnya itu memang akan teratur seperti itu ya Mas. Tahu nantinya bisa mengontrol dengan mandiri kan, harapannya itu. Iya, memang butuh waktu itu, butuh waktu dan butuh perhatian di awal benar-benar banyak. Ini di kolom komen ini banyak sekali sih yang komen. Saya bingung mau menjawab yang mana. Ini pertanyaannya bagus-bagus. Kemudian ada yang curhat juga. Ini dari Mbak Edmay Fadi, anak saya nih kena kontaminasi game online. Wah, ini kontaminasi ini rasanya kok stigma langsung ya. Ikutan komunitasnya lintas umur, bahasanya kasar, macem nggak terkontrol. Wah, ini sambil nangis-nangis nih Mas. Nah, ini harus ngapain nih kalau memang ternyata terkontaminasi gitu ya. Terkontaminasi. Mungkin tadi dari Mas Andi, sekarang mungkin dari Mas Adi. Aku takut ketuker namanya ini, mirip sekali. Waduh, ya itu tadi Bu, Mbak, ini menjawab ibunya ini ya. Kalau udah terjadi seperti itu ya, memang game itu apalagi yang kayak semacam Dota yang mungkin atau PUBG atau Mobile Legend yang itu harus ada tim ya, yang memang harus masuk ke dalam komunitas, suka nggak suka, mau nggak mau, kalau memang pengen serius ya di gamenya, nggak random dengan bermain tim itu dengan acak, tapi ini memang harus aktif di dalam komunitas. Dan memang dalam dunia game ini ya Bapak Ibu, sama seperti sosial media lah Bapak Ibu, kita nggak bisa tahu ya, orang yang mulai umur mungkin 80 tahun juga ada, anak yang mungkin sebenarnya nggak boleh di sosial media, masih di bawah usia 11 ya, juga pakai sosial media. Kita juga nggak perlu tahu. Sama di game, cuman kan memang kalau di game interaksinya lebih tinggi gitu kan, karena mereka harus teamwork gitu kan main. Nah kalau udah itu tadi ya gimana ya Bapak Ibu ya, karena kan sama yang dewasa, orang dewasanya yang merasa itu hal yang wajar buat dia itu kan. Nah tinggal si anak ini juga tadi, makanya kita di luar game lah, dalam kehidupan sosial sehari-hari kita juga harus tanamkan itu ya, nggak boleh berkata yang kasar itu ya, atau Surabayanya itu miso itu ya, itu juga nggak boleh. Itu kalau saya sudah saya tanamkan sejak dini itu ya, bahwa itu yang nggak boleh itu. Meskipun kamu main game ya, gimana caranya supaya kamu ketika emosi nggak mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan orang lain. Nah itu sudah saya ajarin gitu ya, karena saya sendiri seorang gamer gitu kan. Nah, saya sendiri juga ketika bermain game harus jadi role model yang baik buat anak saya gitu kan, nggak boleh kata yang kasar gitu ya. Kalau aduh kalah ya udah gitu kan. Nah, itu yang penting sih Bapak. Jadi kalau udah kena itu Bapak Ibu udah lupa pasang barrier barikadenya, habis Bapak Ibu, karena dia akan masuk gitu. Karena itu cara berkomunikasi dalam tim gitu ya. Nah itu kadang yang jadi susah. Ya memperbaikinya ya mungkin harus ada
heart to heart ya Bapak Ibu harus betul dengan anaknya. Kenapa? Mungkin ya Bapak Ibu juga introspeksi ya, jangan langsung nyalain ya. Kenapa anak itu sampai terjerumus masuk ke situ, kan bisa jadi karena waktu dan perhatian orang tua itu ya. Beberapa case saya ikutin di luar itu ada beberapa orang tua sampai harus resign dari tempat kerjanya itu ya Bapak, demi menyelamatkan anaknya itu kan. Itu tuh yang hal-hal yang di kondisi ya itu lagi karena nggak bisa di siapa lagi yang bisa menyelamatkan ya kecuali orang tuanya. Itu beberapa kondisi saya lihat sampai segitunya ya. Nah itu hati-hati Bapak Ibu. Itu sih. Ya. Oke. Artinya ini kembali lagi ke kita loh orang tua. Ini tugas berat orang langsung tua. Langsung mikir. Iya kalau tadi Mas nambahin. Oke, boleh. Satu hal penting adalah sebenarnya kalau ini kan anak-anak ya, kalau udah dewasa itu kan udah dia bisa timbangan sendiri, bisa membedakan mana baik dulu. Nah kalau anak-anak itu sebenarnya duplikat kita sebenarnya. Kalau misalkan kita tuh lagi kumpul main HP, anak akan main HP. Jadi kalau misal memang kita disiplin, oke, kita lagi hiburan nih, sesi hiburan, anak-anak boleh main games, kita orang tua nonton film bareng. Itu kan adil gitu. Jadi tapi kita salah ketika anak nggak boleh main HP, kita main HP walaupun itu untuk kerja gitu. Jadi anak kan nggak mudeng, apalagi anak yang umurnya lebih kecil lagi ya, itu kan mereka kan nggak mudeng kayak ayah pakai HP ini untuk kerja, dia belum paham. Nah apalagi kita pakai bukan untuk kerja, nah itu dia akan duplikat kita gitu. Kita mau marahin dia mau dengan cara apapun itu nggak akan ada gunanya gitu. Kalau misalkan dari kita sendiri orang tua memberikan contoh yang salah gitu. Nah, ini sebenarnya pengalaman pribadi sih. Jadi kita itu ngelihat kayak misalkan ketika orang tua ini nggak pegang HP ya dia nurut. Jadi anak itu nurut karena dia ngerasa aku aneh sendiri nih, main sendiri, aku egois. Nah ini kecuali kalau yang udah tahap parah ya. Nah itu dari awal-awal kita udah harus seperti itu. Jadi memang sebenarnya anak itu mengcopy yang ada di sekitarnya. Terutama yang paling dekat kan kalau di rumah kan orang tua. Jadi berhati-hati ketika kita nyalain dia, tapi kita sambil pegang HP nih. Ini udah dia takut karena ya takut aja gitu. Enggak pegang HP karena takut, tapi dia ngerasa dalam hati, wah ini aku cuma disalahin tapi orang tua pakai. Dia akan nyari yang lain mesti yang bisa negatif juga. Nah itu untuk pelajaran bersama. Jadi kita kalau mau menghentikan dia atau mendisiplinkan ya kita kasih contoh. Wow, itu tamparan sebenarnya buat kita semua ya, para orang tua, mungkin ibu-ibu juga, kemudian para ayah mungkin yang sedang menonton. Jadi sebelum menganjurkan anak untuk berhenti main HP karena main HP-nya kebablasan, ini kita juga harus berkaca juga ya. Apakah kita melakukan hal yang sama? Akhirnya anak-anak itu meniru gitu ya, seperti itu. Kemudian kalau Mas Adi tadi yang saya tangkap sebaiknya untuk menghindari atau meminimalisir anak-anak menggunakan kata-kata kasar, kita juga harus menanamkan prinsip-prinsip untuk selalu berkata baik, seperti itu ya Mas Adi. Prinsip-prinsip untuk selalu berkata baik, kemudian itu dibiasakan di rumah. Jadi ketika anak-anak terjun di dunia metaverse, di dunia game gitu ya, yang harus berinteraksi dengan banyak orang, dia tetap akan memegang prinsip itu, seperti itu. Kalau yang saya tangkap ya dari Mas Adi. Ini menarik sekali karena dua narasumber ini adalah seorang gamer, kemudian seorang game developer, kemudian game designer. Jadinya kita jadi tahu ada perspektif yang berbeda gitu ya, bahwa sebenarnya game itu juga nggak jelek-jelek amat kok. Game itu juga membawakan sisi positif juga, asalkan kita tahu gimana sih nanti ngajari anak untuk bisa menjaga dirinya, seperti itu ya. Oke, selanjutnya ini ada dari Mbak Eti Beci. Ada lagi game roleplay tema sekolah itu, tapi masa di situ ceritanya pulang sekolah
si anakku ke tempat hiburan, terus ngedance di dance floor gitu. Wah, itu gimana itu? Aduh, ini sebenarnya tantangan banget ya. Aku ngerasa hadirnya Eduka Studio ini mungkin bisa menjadi salah satu angin segar juga ya buat orang tua yang memang ingin sekali anak-anaknya aman gitu ya saat bermain game. Nah, kalau menghadapi fenomena seperti itu tadi, Mas Andi, seperti apa itu tanggapan Mas Andi? Iya, mungkin gini aja, kalau misalkan games itu dibagi dua gitu aja. Games memang untuk hiburan, games memang dirancang untuk pendidikan. Jadi, dan ini nggak, ini kayak air sama minyak nggak mungkin gabung gitu. Jadi artinya gini, kita ada games yang kontennya positif, kita bisa belajar sejarah di sana gitu. Tapi kan game itu tidak dirancang untuk pendidikan, maka konteksnya adalah kita nyari hiburan di sana plus dapat pengetahuan sejarah misalnya gitu. Ya, ada games yang memang dirancang untuk pendidikan, maka kalau gamesnya dirancang memang untuk pendidikan berarti tidak akan ada konten yang ditujukan ya secara sengaja ada konten yang negatif di sana gitu. Karena kan kalau pendidik sejarah ada perangnya mesti dipikirin nih sama game developernya, oh perangnya yang wajar gitu, bunuh-bunuhannya ya disembunyikan gitu, nggak ada kata-kata kasar dan lain sebagainya, yang tidak ada yang disengaja loh. Jadi sebenarnya yang perlu kita pahami adalah ya kalau gamesnya yang dimainkan adalah games untuk entertainment, siap menerima resiko yang ada di dalamnya. Tapi Mas Adi juga udah nyebutin terus ya, ketika game itu memang untuk hiburan, multiplayer, real time, online, nah resikonya kan bisa bermacam-macam, Mbak. Oke. Ini ada yang komen juga, Mas. Eduka Studio bagus banget. Udah lama install yang profesi dan huruf hijaiyah. Wah, ini mungkin teman-teman yang sedang nonton di sini bisa install ya, Mas ya. Itu masuk ke web atau gimana, Mas? Mungkin sekalian bisa diinfokan kali ya. Nah, thank you ya sebelumnya. Jadi bisa download aja di Play Store, ketik Eduka Studio, pakai C ya, Eduka Studio, nanti udah muncul, atau Marble Mari Belajar juga. Oke, terima kasih Mas Andi sudah menyediakan ratusan game edukasi untuk anak-anak Indonesia. Kita tinggal menikmati gitu ya, nggak perlu susah-susah bikin, karena saya tahu pasti bikinnya tuh nggak gampang, risetnya, pengembangannya, kemudian maintain-nya. Sempat dikasih tahu Mas Adi juga sih kalau untuk maintain game itu prosesnya luar biasa gitu ya. Dan saya, oh gitu ya, kan selama ini kan cuma ngelihat aja gitu, tinggal menikmati. Nah teman-teman tinggal mengakses game-game yang ada di Eduka Studio, kemudian kita bisa eksplor bareng-bareng dengan anak-anak, kira-kira yang pas yang mana. Kemudian intip-intip aja dulu seperti apa sih gamenya. Nanti anak-anak pastinya selain terhibur juga akan mendapatkan edukasi seperti itu. Oke, ini nggak kerasa sih hampir 1 jam, Mas. Tapi sebenarnya masih ada yang komen-komen ya ini. Iya, banyak loh ini yang komen-komen. Mungkin ini sih, Mas, kalau saya sebenarnya pengen memberikan Mas Andi pengen memberikan semacam gambaran secara umum sebenarnya ya. Sebenarnya hal-hal yang mendasar yang perlu disiapkan oleh orang tua sebelum memilih game agar mereka bermain dengan aman. Mungkin bisa dibuat poin-poin apa sih sebenarnya untuk memudahkan mengingat ya. Misalkan apakah harus mengetahui genrenya, kemudian genrenya tuh emangnya ada ya? Apakah sama kayak buku ada genre-genrenya? Kemudian ratingnya, atau apa saja sih yang perlu dipersiapkan? Ya, pertama sih umur yang dilihat. Jadi pengelompokan itu biasanya dengan umur dulu. Jadi dilihat ini untuk umur berapa, itu pasti ada. Nggak mungkin kalau nggak ada. Jadi di akses kita download tuh mesti ada di Play Store, App Store tuh mesti ada. Jadi pastikan itu umur, bukan yang semua umur.
tapi yang range umurnya misalkan ada 3 sampai 7 gitu. Kalau nggak salah, terus ada berapa. Nah, range umur yang pas itu yang pertama. Yang kedua adalah anak kita kan mungkin belum tidak semuanya anak usia dini juga. Jadi bisa juga dilihat dari dia itu online apa enggak. Jadi pastikan kalau online harus online, itu berarti online-nya untuk apa? Kalau game itu kan biasanya online untuk akun, untuk nyimpen data. Nah, itu masih oke. Nah, berikutnya setelah online ini kan kita ngelihat multiplayer atau enggak. Nah, kalau udah namanya multiplayer, ini nggak disarankan untuk anak di bawah 13 tahun sebenarnya. Kalau multiplayer, karena udah ada interaksi antar pemain. Nah, dari paling gampang itu adalah pengelompokan umur. Nah, yang kedua adalah kita bisa ngelihat dari kontennya. Jadi genre ini cuma dibagi dua sih sebenarnya. Apakah dia memang untuk hiburan atau memang untuk edukasi? Karena ini barang yang berbeda. Nah, ketika kita mau nyari, misalkan memang anak kita mau lebih kreatif atau apa, sebenarnya itu banyak, cuman mungkin kalau kita search di Play Store itu nggak akan di atas gitu. Kenapa? Karena ini masalah market, jadi masalah pasar. Jadi pasti yang di atas yang biasanya paling besar kan gitu. Jadi bisa dari referensi atau dan lain sebagainya gitu. Jadi itu aja sih sebenarnya. Pedomannya adalah dari mulai umur, kemudian online apa tidak, multiplayer atau tidak, kemudian kontennya gitu. Jadi kontennya memang dirancang untuk pendidikan atau enggak. Nah, misal pun enggak, sebenarnya masih bermanfaat game itu, asal kita memang mendampingi kalau memang dia masih anak-anak, kemudian memberikan edukasi bahwa yang ini boleh, yang ini tidak. Itu sebenarnya. Jadi itu ya jadi tipsnya. Sudah filter yang cukup ampuh sih sebenarnya. Cukup ampuh ya. Oke. Sekarang mungkin saya tanya ke Mas Adi. Tadi Mas Andi sempat menyinggung bahwa game itu juga ada manfaat-manfaatnya. Nah, sebagai gamer nih Mas Adi, manfaat yang dirasakan Mas Adi gitu ya ketika anak-anaknya itu memainkan game-game tertentu, itu kira-kira apa sih Mas? Apakah memang main game itu bisa membuat anak-anaknya Mas Adi itu bisa berpikir lebih kritis, ataukah kreatif, atau apa? Ini dari pengalaman ya, bisa menambahkan itu untuk manfaatnya. Ya, mungkin sebelum ke anak ya, karena saya sejak kecil memang udah terpapar game ya. Jadi saya 3 bersaudara, anak paling bungsu, saya gamer. Saya tuh main game tuh mulai dari Jaguar, konsol Jaguar ya namanya. Sebelumnya Atari itu lebih tua, bayangin di tahun 80-an lah itu ya. Awal terus ke PC, terus PlayStation dan jadi kalau saya sendiri merasakan bahwa game itu membuat saya berpikir kritis, terus kreatif gitu ya, belajar bahasa Inggris dengan baik pada saat itu sebelum ada internet secara mandiri, dan karena saya merasakan banyak manfaatnya pada saat itu. Dan di tahun 80-90-an itu konten game yang negatif ya, yang porno itu sudah ada, bukan hal baru gitu ya. Ya. Dan saya juga terpapar juga sih pada saat itu. Tapi kan karena saya akhirnya tahu, ya kan. Tapi karena akhirnya saya tahu juga, akhirnya bisa, mungkin saya lebih literasi dalam gamenya, lebih banyak kelebihan ya. Sehingga saya ketika dengan anak-anak saya bermain, itu saya orang tua yang encourage bermain gitu ya. Karena tapi saya juga sudah tahu itu kan antisipasinya bagaimana itu ya, tentang konten pornografi, kekerasan dan seterusnya, itu yang kurang lebih tadi sudah disampaikan oleh Andi. Nah, satu hal yang saya rasakan ya, kalau manfaatnya kurang lebih sama itu ya, kreativitas, problem solving, banyak gitu ya. Buat orang tua, yang saya rasakan sekarang adalah tadi game itu ada genre-genrenya. Selain tadi kalau dibagi secara garis besarnya dan entertainment ya. Nah, genre ini bisa Bapak Ibu manfaatkan
untuk Bapak Ibu mengetahui karakteristik anak. Oke. Saya akhirnya tahu gitu ya, anak saya seneng game yang mungkin lebih banyaknya kakaknya. Yang pertama itu dia main Terraria gitu ya, semacam Minecraft tapi 2 dimensi ya. Saya pelajari, kenapa ya dia kok memilih game ini, karena genre game itu banyak ya Pak Ibu. Nah, akhirnya saya bisa explore nih sih, ternyata seneng game yang eksplorasi kayak gini ya. Nah, adiknya ini beda banget gitu ya, gamenya adalah game yang cenderung abstrak gitu ya, karena si kecil ini seneng gambar juga, dan selera gambarnya itu juga unik ya, maksudnya nggak anak pada usianya itu ya. Nah, game yang dimainkan pun game-game yang cenderung abstrak gitu ya, yang imajinatif banget. Akhirnya saya bisa mengetahui, jadi pendekatan, akhirnya saya sebagai orang tua, pendekatan komunikasinya membuka, kan gini ya, kalau buat bapak, mungkin kalau ibu mungkin lebih mudah ya komunikasi dengan anak ya. Kadang bapak ini awkward gitu ya kalau mau membuka komunikasi. Nah, buat saya justru dengan game itu memudahkan saya untuk memulai komunikasi, saling mengenal, itu lebih akhirnya terbuka gitu ya. Dan buat orang tua, terutama saya sebagai bapak itu jadi lebih gampang masuk gitu ya. Itu sih kalau dari sisi bapak ya. Itu. Jadi cara bagi bapak-bapak untuk membuka komunikasi dengan anak-anak ya. Ya, menarik sih sebenarnya. Dan ini Mas Andi, ini ada bocoran nih sebenarnya. Kami di tim Emo dan Sisi, jadi ada namanya Kak Maya ya. Kak Maya nggak bisa join karena di IG ada peraturan baru, hanya 3 orang saja yang bisa live gitu ya. Jadi Kak Maya itu co-founder dalam Cerita Emo Sisi ya, salah satu co-founder. Kemudian kami itu bertiga dengan Mas Adi membuat permainan juga sih Mas, namanya board game mengenal emosi. Jadi harapannya nantinya dan melalui permainan ini anak-anak akan bisa lebih mengenal emosi dirinya, kemudian juga mengenali emosi seluruh anggota keluarga seperti itu. Jadi mungkin ini juga salah satu manfaat ya dari permainan, kita bisa masuk ke dunia anak-anak dengan lebih mudah, karena dunia anak kembali lagi adalah dunia bermain ya. Makanya bermain game itu akhirnya menjadi sesuatu yang menyenangkan sampai lupa waktu ya. Kita harus menyadari itu, kalau ya itu dunia anak-anak itu seperti itu. Makanya kita harus tahu lebih banyak ya, seperti itu. Mohon doanya Mas Andi, semoga. Mas Andi kan udah concern di pendidikan udah lama gitu, jadi sukses gitu, terus kemudian malah lanjutkan terus, karena seperti yang saya bilang di awal tadi, kita nggak bisa sendirian gitu. Makin banyak konten positif, makin banyak games, apalagi unik nih, ada games yang untuk di emosi ya. Dan, temanya adalah tentang itu, keren banget. Temanya sukses Mbak. Sukses tadi. Semoga bisa mengikuti jejak Eduka Studio. Seperti itu. Oke, ini sudah 1 jam lebih. Saya khawatir nanti off mendadak. Mungkin kata-kata penutup mungkin ya Mas, yang juga bisa memotivasi para orang tua biar nggak gampang panik ketika ada isu-isu di luar sana yang mengatakan game ini bahaya nih, game itu juga ini nih. Nah, itu gimana sih, apa saran ataupun kata-kata dari Mas Andi yang bisa menutup sesi live IG bersama kita ini? Ya, mungkin begini. Jadi kita sebagai orang tua, jika terjadi sesuatu dengan anak kita apapun ya, terutama ini misal berkaitan dengan games dan sebagainya, berhenti sejenak gitu ya, berhenti sejenak, refleksi, bisa terjadi seperti ini tuh sebenarnya karena apa? Jadi mungkin karena kita terlalu sibuk, atau kita sudah memberikan perhatian tapi kecolongan juga bisa. Yang utama adalah kita jangan emosi juga. Jangan emosi. Oke. Belajar bersama Emo dan Sisi. Oke. Jangan terbawa emosi. Semua ada solusinya juga. Yang utama adalah memang semua ada solusinya. Yang utama adalah kita perlu memberikan perhatian khusus ketika itu terjadi. Itu saja sebenarnya. Ketika kita memberikan perhatian penuh
kepada anak kita, ya insya Allah masalah bisa selesai. Jadi nggak perlu panik, jangan emosi. Oke, terima Aku main emosi kasih. ya. Oh ya, nanti bermain bersama Lima Sisi. Aku harus dapat Kalau dari- kopinya ini berarti. Oke, tenang Mas. Nanti akan dikirim ya. Oke. Siap, Mbak Kalau Teguh. dari Mas Adi gimana nih tip anti panik menghadapi isu game yang katanya begini begitu. Nah, itu seperti apa kalau Mas Adi? Ya ini PR ya, karena kan sekarang media itu begitu banyak, Bapak Ibu, literasi ya kita harus mau nggak mau belajar ya Bapak Ibu ya. Karena sekarang mungkin nggak semuanya bisa kita pelajari, tapi balik lagi mungkin yang teknis ya. Kalau kan saya ada Instagramnya Indonesia Game Rating System GRS, itu di follow aja. Oke. Itu ada tips-tips Indonesia Game Rating System GRS itu @IGRS. game itu juga sama. Iya. Jadi game yang aman itu seperti apa? Ada klasifikasinya. Itu sebenarnya mengacu pada beberapa rating system di luar. Ya. Lebih ke apa? Ya, lebih lokal lah, ya, lebih Indonesia. Itu pertama Bapak Ibu harus tahu itu. Terus yang kedua tanamkan hal-hal yang sifatnya fundamental ke anak ya, tentang tadi sopan santun, tentang bagaimana bersikap yang baik ya di dunia virtual metaverse lah ya. Yang ketiga adalah mau tidak mau, suka tidak suka, pendidikan seks itu harus dimulai sejak lebih dini dibandingkan kita dulu. Itu karena nggak bisa dihindari Bapak Ibu. Kita nggak pernah tahu ya dia dengan temannya di luar dunia digital atau offline-nya itu akan terakses ke sana, kita nggak pernah tahu. Itu perlu ya Bapak Ibu. Itu sih kalau dari saya ya. Ini pengalaman saya sebagai orang tua yang saya bersama ibunya anak-anak juga sampaikan itu ya. Jadi bagi tugas sebenarnya anak saya laki perempuan itu ya. Jadi kami berbagi tugas bagaimana education itu disampaikan ke anak-anak. Anak-anak kalau anak perempuan lebih nyaman dengan ibunya, itu kalau anak pria mungkin dengan bapaknya. Nah, itu yang perlu itu ya. Bagaimana juga itu ya, apalagi saya punya anak laki yang saya harus didik dia bagaimana menjaga perempuan itu ya, menghormati perempuan. Seringkali kan yang menjadi apapun ya korbannya dianggap bahwa perempuan lah penyebabnya apapun yang disalahkan itu ya. Nah, saya tidak berpikir seperti itu, justru anak laki saya ajarkan bahwa bagaimana dia harus menjaga perempuan, menghormati perempuan, sebagaimana dia dengan ibunya. Itu akan berdampak kemana-mana, termasuk di dalam dunia game gitu ya. Karena ya kita tahu sendiri lah, kita nggak bisa batasi ya, kita nggak bisa cegah yang akan terjadi di dunia game itu akan seperti apa. Itu aja sih Mbak. Ya. Oke. Wow, ini pembahasannya daging semua. Semoga teman-teman, ayah dan bunda, bapak dan ibu yang menonton, jadi nggak panik lagi, jadi tahu gimana sih antisipasi konten negatif pada game, nggak hanya Roblox ya. Maksudnya semua konten sebenarnya ya, nggak hanya game juga sebenarnya. Ini pembahasannya bisa sangat luas ke konten apapun, media apapun, entah itu game, buku, film dan lain-lain. Nah, semoga kita bisa terus melindungi anak-anak ya dengan cara memberikan edukasi, karena kita sendiri nggak selamanya bisa membuat lingkungan di sekitar kita 100% steril ya. Jadi langkah yang bisa kita lakukan untuk mengantisipasi konten-konten negatif itu nggak ada lagi selain memberikan edukasi, kemudian meluangkan waktu pastinya untuk ngobrol dengan anak-anak agar tahu perkembangan mereka seperti itu. Oke, terima kasih banyak Mas Andi, terima kasih banyak Mas Adi. Kapan-kapan saya undang lagi, boleh ya? Karena ini satu jam aja nggak cukup loh. Ini sudah mau 1,5 jam kayaknya ya. Tadi kita kan start 7:30, ini sudah mau jam 9. Jadi ini kayaknya pembahasannya akan panjang sekali. Jadi mungkin suatu saat kami akan undang lagi dan bisa ajak Kak Maya ya, biar bisa kenal dengan Mas Andi. Oke. Terima kasih. Terima kasih teman-teman semuanya.
Sampai jumpa di live berikutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.